wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Allah kembali pertemukan kita di tempat ini, tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala penuhi keberkahan di dalamnya. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang, dan juga nikmat iman dan Islam, yang semoga kita semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, yang kita semuanya diperintahkan untuk berusaha mengikuti sunnah beliau, mengikuti jalan hidup beliau, dan mengikuti perintah-perintah beliau, menjalankan apa yang beliau sarankan dan beliau perintahkan, dan berusaha untuk menjauhi apa yang beliau larang dengan sebisa mungkin. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kembali insyaallah pertemuan kita, kajian kita pada pembahasan sifat-sifat ikhlas salihah, di mana setelah kita membahas ini kita diharapkan ya agar berusaha menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, menjadi wanita yang lebih baik untuk suami kita, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk tetangga, untuk mertua, dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Karena tentu saja sebagaimana yang sudah kita baca kemarin dalam hadisnya, bahwasanya seorang wanita diberikan jalan yang begitu simpel, ya simpel namun tidak mudah, jalan yang simpel untuk bisa masuk surga. Mereka tidak harus keluar rumahnya, mereka tidak harus beraktivitas sebagaimana layaknya laki-laki, namun mereka dijanjikan surga dengan cara menjalankan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sholat, kemudian puasa, kemudian menjaga kemaluannya, dan yang terakhir adalah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri ya, dengan sebaik-baiknya. Dengan cara itu kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira kepada anti semuanya, kepada para wanita yang hadir di sini dan yang lainnya, untuk masuk surga dari pintu manapun yang anti kehendaki. Semoga ya kita semuanya nanti akan diberikan kesempatan untuk hal tersebut. Amin Allahumma. Kemudian kita ingatkan kembali sifat istri yang salihah itu. Yang pertama adalah dia berusaha menjaga ketakwaan, mentaati Allah dan juga mentaati suaminya. Kemudian yang kedua, di antara sifat istri salihah adalah senantiasa mewaspadai gangguan syaitan. Karena memang syaitan mereka senantiasa merusak. Mereka perjuangan mereka, kehidupan mereka sehari-harinya adalah berusaha untuk merusak. Merusak apa saja? Merusak hubungan dia dengan Allah, merusak hubungan manusia dengan sesamanya, merusak akhlak, merusak muamalah, merusak pergaulan suami istri, dan merusak rumah tangga, dan merusak segala sesuatu yang merupakan kebaikan. Juga merusak niat kita dalam rangka menuntut ilmu, atau merusak majelis kita. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita masuk, kemarin sudah kita kasih kisi-kisinya. Nah, kita lanjutkan kepada sifat wanita salihah yang ketiga, yang ada di halaman 36. Bahwasanya sifat istri salihah yang ketiga adalah senantiasa memasukkan rasa senang dalam hati suaminya ketika melihat kepadanya. Kita lihat lagi, silahkan dibuka bukunya halaman 36. Ada kata-kata di situ di tengah-tengahnya, wa min dzalikum. Ya, kita bacakan dulu ya. Wa min dzalikum, dan di antara sifat istri salihah
Annal mar'ata salihah, bahwasannya wanita salihah, sifatnya itu kama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujaha zaujiha, ya, terhadap atau di hadapan suaminya, annaha, bahwasannya wanita salihah itu tudkhilu alaihi surur, memasukkan rasa senang dalam hati suaminya. Kapan? Idza nazara ilaiha, setiap kali sang suami memandangnya. Setiap kali sang suami memandangnya. Jadi suami dituntut untuk harus senang ketika melihat istrinya. Ya, bagaimana caranya? Kok suaminya dituntut untuk harus senang terhadap istrinya? Yaitu dengan cara istrinya menjaga penampilannya, ya, menjaga raut mukanya, mimiknya. Apapun keadaannya berusaha untuk selalu menjaga raut wajahnya dan juga penampilannya. Berat memang, namun ini balasannya surga. Ya, daiman takunu harisatan ala hada, senantiasa menjaga keadaan ini. Yaitu antudkhil alaihi surur ila nadhara ilaiha, yaitu memasukkan rasa senang apabila melihat. Fi hayatiha, dalam penampilannya. Fi manzariha, ya, dalam fi hayatiha, dalam keadaannya. Fi manzariha, dalam penampilannya. Fi syakliha, dalam wujudnya, bentuknya. Fi libasiha, dalam pakaiannya, cara berpakaiannya. Tuhibbu an tudkhila alaihi surur idza nadhara ilaiha. Hada janibun, ini dari satu sisi. Jadi dari satu sisi sang wanita berusaha untuk menyenangkan suami dalam penampilan, ya, menjaga kebersihannya, ya, ada bulu-bulunya yang kira-kira mengganggu penglihatan atau mengganggu baunya, itu berusaha untuk dihilangkan. Ya, penampilannya yang rapi, rambutnya disisir, ya. Ya, pakai lipstik tapi jangan sampai nakut-nakutin suaminya, ya. Pakai lipstik warna-warni atau pakai bedaknya juga yang kira-kiranya pas, yang mumpuni. Ya, jangan sampai bedaknya terlalu tebal. Nantinya jadinya kayak apa? Ya, kayak meteni, malahnya kayak hantu, ya. Disesuaikan. Ya, nggak ada salahnya sang wanita itu belajar untuk dandan, ya, cari cara untuk make up itu bagaimana yang kiranya bisa benar-benar menyenangkan suaminya. Dalam rangka tujuannya menyenangkan suami. Ya, jangan sampai tujuannya dia belajar untuk make up dandan itu tujuannya cuma untuk bersaing dengan temannya, ataupun mungkin nanti untuk supaya pas keluar jadi lebih pede ketemu dengan laki-laki yang lainnya dan sebagainya. Tapi tujuannya selama itu adalah untuk menyenangkan suami, maka diperbolehkan. Fi syakliha, ya, dalam bentuk tubuhnya, ya, bentuk tubuhnya dijaga, Bu, ya, bentuk tubuh yang ideal, ya. Walaupun kita mungkin gemuk, tapi ya kadang-kadang ya adalah di antara wanita itu yang pintar untuk mengaturnya, bagaimana caranya supaya terlihat menyenangkan untuk dilihat. Pilibasiha, dalam cara berpakaiannya, ya, jadi pakai pakaian yang kiranya disenangin oleh suami. Suaminya biasanya senang muji kalau misalnya istrinya pakai baju yang ini, ya dipakai. Atau mungkin memakai pakaian yang dibelikan oleh suaminya. Suaminya beliin sesuatu pakaian, berarti suaminya mungkin senang kalau kita pakai baju tersebut. Ya, pakai baju yang mungkin yang agak minim misalnya, ya. Atau mungkin ada suami yang mungkin beliin seragam sekolah misalnya, ya dipakai aja, Bu, mungkin suaminya senang, ya, jangan diprotes, ya. Kemudian tetap harus berusaha untuk membedakan pakaian di hadapan suaminya dan juga di hadapan keluarganya yang lain. Jangan disamakan. Kalau misalnya kita berada di rumah, ya, suami senang kita memakai pakaian tertentu, tapi kita juga harus perhatikan bahwasanya di rumah itu biasanya ada orang tuanya atau ada mertuanya atau ada anak-anaknya, ya. Jangan sampai kita memperlihatkan aurat di hadapan mereka. Di sisi lain ingin menyenangkan suami, tapi kita tidak boleh, ya, menyamakan penampilan kita di hadapan suami dan juga di hadapan keluarga kita yang lainnya. Suami senang kalau istrinya pakai pakaian yang you can see misalnya. Ya, tapi ada anak-anaknya dan anak-anaknya nggak pantas untuk melihat ibundanya, aurat ibundanya yang seperti itu. Maka berusaha untuk kita dijaga. Tapi di hadapan suami,
ya kita loskan semua, ya. Suami yang suka yang bagaimana, kita kita berikan yang terbaik untuk mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ketika suaminya senang ketika melihat kita. Ya. Mimik wajahnya dijaga, raut mukanya dijaga. Jangan ketika suaminya lihat, setiap kali suaminya lihat, ya, dalam keadaan istrinya cemberut, cembetut dan lain sebagainya. Di luar suaminya habis ngeliatin masuk Indomaret, masuk Alfamart, disambut, ya selamat datang, ya senyum, nyari apa Pak, ya sampai rumah istrinya, ya, meteni, ya. Wal janibul akhar, ini tadi dari satu sisi masalah pemandangan, ya, penglihatan suaminya, itu satu sisi. Di sisi lainnya, wal janibul akhar takunu muawwidatan li nafsiha. Wal janibul akhar, sisi yang lain, takunu muawwidatan li nafsiha, membiasakan. Muawwidah artinya membiasakan dirinya, li nafsiha, untuk dirinya, ala ta'atihi, untuk taat kepadanya, untuk taat kepada sang suami. Wal istijabati li awamirihi, dan untuk al istijabah li awamirihi, melaksanakan perintahnya, taat dan berusaha melaksanakan perintah. Kalau bahasa kita mungkin manut lah, ya, manutoh, menjadi wanita yang manutoh, anato yunitu, memang artinya adalah taat. Manut itu bahasa Arab, ya, manut ini jadi bahasa Jawa malahan. Biduni, tanpa, biduni artinya tanpa, istingkafin, biduni istingkafin, tanpa ngeyel, jangan ngeyel. Wabiduni istikbarin, dan tanpa merasa sombong. Wabiduni ta'alid, tanpa gengsi, tanpa tinggi hati. Berusaha untuk membiasakan diri untuk selalu taat. Jadi taat itu butuh untuk dibiasakan, butuh untuk dilatih. Sebagaimana kemarin kita katakan bahwasanya al-hilmu bitahallum, ya, al-ilmu bita'allum, ilmu didapatkan dengan belajar, wal hilmu bitahallum, dan kelembutan itu didapatkan dengan cara membiasakan diri, dengan cara melatih suara kita untuk bersuara dengan lembut, bertutur kata dengan lembut, untuk bersikap dengan penuh kelembutan, butuh latihan. Maka untuk taat juga kita harus memaksakan diri, membiasakan diri untuk taat terhadap suami kita. Jangan ngeyel, jangan merasa sombong, jangan gengsi. Karena memang wanita tercipta untuk itu. Wanita tercipta untuk taat terhadap suaminya setelah dia taat kepada Allah. Jangan dibalik, Bu, jangan dibalik suaminya yang harus nurut sama istrinya. Ya, kamu ini saya suruh sekali, dua kali kok susah sekali. Loh, kalau suami disuruh sekali, dua kali susah, ya kita yang harus ngalah. Karena memang laki-laki itu biasanya memang susah untuk diperintah. Mereka sukanya kalau misalnya kita mengasih saran kepada mereka, kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah, kita ngikut saja sama pendapat suami kita. Suami itu fitrahnya mereka sebagai pemimpin suka untuk ditaati dan tidak suka untuk mentaati, ya, bahkan mereka sama bosnya saja, sama atasan kadang-kadang ngeyel, Bu, apalagi sama istrinya sendiri. Makanya sang istri berusaha untuk taat tanpa ngeyel, tanpa sombong, tanpa gengsi. Jadi kita harus iya-iyaan terus, ya Ustadz, ya. Ya selama itu adalah hal yang ma'ruf, maka iya. Nggih, bojoku, nggih Mas, ya. Nggih saja. Apakah susah? Ya mungkin sebagian wanita susah. Tapi disitulah ujian dia, ya, untuk kemudian nanti bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, kita taat sama suami kita itu tidak lama, insya Allah, ya. Tidak lama. Kita menikah ketika usia kita sudah mungkin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Nanti tahu-tahu usianya sudah 40 tahun kita mengatakan enggih sama suami kita. Tahu-tahu sudah 50 tahun, tahu-tahu sudah cucunya sudah berapa? Ada yang cucunya 15 ya di sini, ya. Atau ada 9, ya. Ada cucunya berapa? Tahu-tahu sudah
ya selamat tinggal suamiku, selamat tinggal sama jalan istriku, meninggal dunia. Tinggal kita minta balasan sama Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal dunia. Ya, kita memang mungkin bagi sebagian wanita ini berat untuk taat kepada suaminya yang sama-sama makan nasi, sama-sama manusia, sama-sama banyak dosa. Tapi kok kita harus taat sama mereka? Ya. Bahkan sebagian wanita mungkin pendidikannya lebih tinggi, mungkin usianya yang lebih tua, mungkin ya pemahamannya, otaknya yang lebih cerdas daripada suaminya. Nah, mungkin bagi wanita yang seperti ini akan lebih sulit untuk bisa taat kepada suaminya, bisa nurut sama suaminya, bisa nggak ngeyel sama suaminya, akan lebih sulit. Ya, namun ya kita ingatkan bahwasannya untuk itulah wanita diciptakan. Laki-laki itu diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Laki-laki diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, dan wanita diciptakan untuk menjadi pendampingnya khalifah, pendampingnya ya sang laki-laki. Kalau dulu pernah ada yang mengatakan Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Ya betul. Ya, karena memang sang wanita tercipta di dunia untuk menemani sang suami. Ya, sebagaimana ya diri kita ini semuanya tercipta untuk menemani pendamping kita, suami kita. Maka berusahalah untuk mentaati mereka tanpa banyak ngeyel, tanpa gengsi, tanpa menyombongkan diri sebagai wanita yang banyak kelebihan dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan kembali. Wasma'u ila dzalika, dan dengarkanlah. Ya, jadi kita mengatakan itu tadi, mengatakan wanita harus taat tanpa ngeyel, tanpa sombong, tanpa gengsi. Ya, juga harus menjaga penampilannya, menjaga senyumannya, ya menjaga tutur katanya, menjaga raut mukanya, menjaga keindahan tubuhnya. Ya, itu semuanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi sunani An-Nasa'i, yang ada dalam Sunan An-Nasa'i. Kita lanjutkan di halaman 38. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang sanadnya bersambung sampai ke Abu Hurairah, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, qila lahu berarti ditanyakan kepadanya atau dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair, wanita bagaimana yang baik itu wahai Rasulullah? Ibu-ibu, kita dengarkan sama-sama. Wanita yang baik itu bagaimana? Tentunya ibu-ibu yang hadir di sini mengikuti kajian sifatul zaujati salihah, sifat istri yang salihah, berusaha untuk menjadi wanita yang baik. Namun bagaimana wanita yang baik itu? Ya, kita tanyakan kepada Rasulullah sama-sama. Ya, bayangkan akan kita mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wanita yang baik itu katanya masuk surga ya. Bagaimana sih wanita yang baik itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, allati tasruhu ila idza nazar, yaitu yang menyenangkan sang suami. Menyenangkan sang suami idza nazar, apabila sang suami melihatnya. Yang menyenangkan suami ketika sang suami melihatnya. Tentu saja dengan menjaga penampilan kita. Ya. Tapi muka saya pas-pasan ya Ustadz, ya. Enggak ada yang pas-pasan. Apalagi ibu-ibu di sini sudah laku semuanya, berarti suaminya sudah memang mencintainya pada asalnya, menikahinya karena mencintai. Ya, minimal ya kita berusaha untuk menjaga menghias wajah kita ya dengan make up. Tapi yang paling utama menghias wajah itu adalah dengan senyuman. Lelaki manapun mereka akan lebih mudah tergoda dengan senyuman dibandingkan dengan make up. Kira-kira betul nggak Mas Ai? Betul ya. Ya, walaupun make up tebal kayak apa, tapi kok mukanya merengutan, ya, tapi kok ya mau skincare-nya mahal semahal apapun, tapi kok senengannya kok mohon maaf ya sukanya kok bentak-bentak suaminya, marah-marah, ya dalam sehari mungkin porsi marahnya lebih banyak daripada porsi senyumnya, tidak akan ternilai dibandingkan dengan
mungkin yang mohon maaf ya, saya nggak nyindir siapapun ya. Tapi mungkin ada wanita yang mungkin wajahnya pas-pasan, mungkin banyak jerawatnya, tapi senyumnya senantiasa merona. Ya, senyumnya senantiasa merona. Ditambah lagi dia pintar merawat diri, menjaga bentuk tubuhnya, kemudian pakaiannya juga menjaga kewangiannya, ya pakai pakaiannya juga serasi, tahu diri ketika dia mau keluar pakai pakaian yang bagaimana, ketika di dalam rumah bagaimana. Ya. Ini benar-benar menyenangkan sang suami. Bukan hanya itu, ditambah lagi wa tuti'uhu idza amara, dan mentaati sang suami apabila sang suami memberikan suatu instruksi, memberikan suatu perintah ataupun larangan. Ya, dianya taat kepada suaminya, senantiasa menjaga penampilan dan senyumnya, kemudian juga mentaati suaminya. Laki-laki mana yang nggak kelepek-kelepek kalau kayak gini, ya? Wa tuti'uhu idza amara. Dek, kalau mau keluar rumah pakai hijabnya, ya, nggih Mas, ya. Dek, nanti tolong ininya diinikan, nggih Mas. Dek, jangan begini, jangan begitu, nggih Mas. Dek, mbok yo begini, oh iya Mas, ya. Nggih terus. Wa tuti'uhu idza amara. Diajain, ayo Mas. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan tidak menyelisihi, ya, tidak menyelisihi suaminya, ya, dalam urusan dirinya. Enggak menyelisihi suaminya. Suaminya pengen ini, ikut ini, suaminya pengen itu, ikut itu. Kita ingatkan tadi, jangan ngeyel. Suami enggak suka, suami manapun enggak ada yang suka dengan wanita yang ngeyel, yang merengkel, yang alah pokoknya gitu. Ya, yang suka menyelisihi perkataan suami, perintah dan larangan. Makanya kita ingatkan di sini, kalau misalnya ada keinginan suami dengan keinginan istri kok berbeda, ya kita ikut saja sama keinginannya suami. Karena apa? Karena ada keberkahan, ya, keberkahan di balik ketaatan sang wanita terhadap sang suami. Sekalipun mungkin suaminya salah dalam mengambil pendapat, selama itu bukan maksiat, kita yakini akan ada keberkahan di balik ketaatan sang istri terhadap sang suami. Kita pernah ingatkan ya semuanya dengan hadis yang mengatakan bahwasanya, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diceritakan bahwasanya sang wanita mendapati ibundanya sedang sakit dan suami safar. Sebelum suaminya berangkat safar, sang suami berpesan kepada istrinya, jangan engkau keluar rumah, apapun keadaannya. Sang istri adalah sang wanita yang penurut, maka sang wanita, ya, dia tidak mau menyelisihi larangan suaminya untuk keluar rumah. Walaupun dia mendapatkan kabar sang ibunda tercinta, ibunda yang selama ini, bayangkan, membesarkan dia, merawat dia, mengasih makan, mengandungnya, menyusuinya, sedang sakit, tapi sang wanita lebih mengutamakan ketaatan kepada sang suami. Apakah sang wanita ketika itu dikatakan wanita durhaka karena tidak mau menjenguk ibundanya? Tidak dikatakan wanita durhaka. Justru sang wanita dikatakan sebagai sang wanita yang taat kepada suaminya. Ya, dan dikabarkan bahwasanya wanita ini termasuk penghuni surga. Walaupun ini kebangetan juga kalau ada suami yang melarang istrinya menjenguk ibundanya. Seandainya ada yang laki-laki yang melarang sang istri untuk menjenguk ibundanya yang sedang sakit, nah itu sebenarnya kebangetan juga, ya, dan tidak layak sebagai seorang laki-laki itu seperti itu. Setidaknya ya diantarlah sang wanita untuk menjenguk ibundanya. Ya. Akan tetapi seandainya itu pun terjadi, ya, sang wanita lebih taat kepada suami, maka ada keberkahan di balik ketaatan dia, ya, terhadap suaminya. Apalagi mentaati suami dalam hal-hal yang mubah, yang boleh. Sekedar beda pendapat sedikit, apa sih susahnya untuk ngikut saja sama pendapat suaminya, ya. Maka kita ingatkan lagi, jangan menyelisihi, ini kata Nabi SAW, tidak menyelisihi sang suami dalam keadaan dirinya, yang berkaitan dengan dirinya, wa maliha, atau dalam hartanya, urusan harta suaminya.
suaminya berpesan, ya yang ini ditabung, yang ini untuk ini dan itu, ya kita ingat, ya kita ingat pesan suami, berusaha untuk menjaga harta suami. Bima yakrahu, dengan apa yang dia benci. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi inti hadisnya tadi, Bu, ya yang menyenangkan apabila dilihat dan mentaati dan tidak menyelisihi suaminya dengan hal yang dibenci. Kemudian kita lanjutkan. Fahadihi sifatuh. Ini adalah sifat sang wanita yang solihah. Min haitsul manggor, dari sisi penampilan, wal hay'ah dan keadaan, wasyakal dan bentuknya. Ya, sama saja maksudnya ini ya. Dari segi penampilan dan keadaannya, ya baunya bagaimana, wangi atau tidaknya, ya kemudian dia menjaga penampilan dia atau tidak. Ta'tani inayatan fa'iqatan. Ta'tani inayatan fa'iqatan, ya. Memperhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Fa'iqah itu perhatian yang tertinggi maksudnya ya. Yang sungguh-sungguh maksudnya. Ta'tani, memperhatikan penampilannya, memperhatikan keadaannya, memperhatikan bentuknya dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Ta'tani inayatan fa'iqatan bihayatiha, ya, dengan keadaan dirinya, wa mangdariha dan penampilannya, amamahu, di hadapan suaminya. Kullama hadara, dan setiap kali suaminya hadir, suaminya ada. Ini dikatakan di sini kullama hadara, setiap kali suaminya hadir. Ya mungkin suaminya suka keluar ya, atau mungkin suaminya istrinya banyak. Ya istrinya banyak, ada 4 ya. Makanya sang istri kemudian punya kesempatan ketika suaminya di istri yang satunya, ada kesempatan perawatan diri. Jadi ketika suaminya datang, ya kita sudah siap-siap. Kalau istrinya cuma 1, ya risiko. Ya risiko, jadinya istrinya harus dandan terus, harus bagus terus penampilannya. Tapi kalau istrinya mungkin ada 2, ada 3, ya sang istri ada kesempatan untuk perawatan ketika suaminya tidak hadir. Setiap suaminya hadir, maka dia dalam keadaan yang terbaik. Ya. Saya tidak nakut-nakutin Bu, ya saya cuma ngingetin saja. Ya. Wa aidan awamiruhu, dan juga sang istri memperhatikan awamiruhu, perintah-perintahnya sang suami. Wa raghabatuhu, dan juga keinginan-keinginannya. Ya mungkin suaminya pengen dibikinin gorengan, dia bikinin gorengan. Pengen dibikinin soto, ya soto. Pengen dibikinin brownies, ya bikinin browniesnya. Wahajatuhu, dan kebutuhannya. Mungkin suaminya pulang kerja capek, dia butuh apa, kita ingetin. Ya inget-inget, oh suamiku biasanya kalau pulang kerja itu dia langsung mandi, disiapkan handuknya, disiapkan pakaiannya, ya. Disiapkan tangannya untuk mijetin suaminya yang mungkin capek. Atau mungkin suaminya biasanya sukanya mandinya air hangat, ya disiapkan air hangatnya. Takunu mahallal ihtimam, yang semua itu menjadi pusat perhatian wal inayah. Pusat perhatian al-ihtimam wal inayah sama artinya perhatian. Dan semua itu menjadi pusat perhatian wanita. Jadi pusat perhatian wanita itu apa? Pusat perhatian wanita adalah penampilannya. Ya, dan juga semua yang berkaitan dengan suaminya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Loh, kok wanita kok kayak selir saja? Ya mau dapat surga enggak? Ya, karena memang ya laki-laki itu adalah raja dan perempuan adalah permaisuri. Ya, laki-laki adalah raja. Mereka suka untuk diperlakukan sebagaimana layaknya raja, yang perintahnya ditaati, larangannya dijauhi, kebutuhannya dipenuhi, keinginannya ya semuanya disediakan. Memang seperti itu. Ya kita ingatkan lagi, memang ini mungkin bagi sebagian wanita berat, atau bahkan mungkin semua wanita merasakan ini berat. Ya, tapi Allah berikan kemampuan untuk itu. Allah berikan hati yang lunak, hati yang lembut. Ya, untuk kemudian dipenuhi hati sang wanita dengan rasa sayang, rasa cinta, rasa nyaman ketika berdekatan dengan sang suami. Ya,
Wanita diberikan kemampuan untuk itu, bersih-bersih rumah, kemudian nanti nyuci, kemudian nanti ngepel, kemudian harus masak lagi, belum lagi anaknya rewel, ya. Kita lihat memang berat. Ya, tapi Allah berikan kemampuan. Kenapa? Allah berikan hati yang tegar, ya, terhadap seorang wanita untuk mencintai anaknya, ya. Sang laki-laki beda tugasnya, Bu. Laki-laki beda tugasnya. Kita bisa lihat kalau laki-laki mungkin gendong anaknya, ya. Gendong anak laki-laki paling tahan 30 menit, maksimalnya paling 1 jam, habis itu wis pegel, ya, pengen apa. Kalau perempuan gendong seharian itu, ya, tetap saja kuat. Padahal secara ototnya laki-laki sama perempuan jauh. Tapi Allah sisipkan kemampuan yang lebih untuk seorang wanita. Kalau anaknya nangis malam-malam, paling suaminya paling cuma jadi alarm saja. Tangi, anaknya nangis. Habis itu tidur lagi bapaknya, ibunya. Pokoknya menghibur anaknya sampai pagi. Kadang-kadang ibunya nggak bisa tidur, paginya harus nyiapin lagi untuk suaminya. Ya, walaupun kita di sini untuk para suami juga harus mengerti keadaan yang seperti ini. Akan tetapi kajian kita untuk wanita. Kita ingatkan lagi untuk wanita. Maka bersabarlah. Tidak akan lama Anda melayani suami Anda. Ya, cuman maksimalnya paling 50 tahun, ada yang 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Sampai ketika kita semuanya nanti berpisah dengan pasangan kita, ya, kita akan mendapatkan gajian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan pelayanan yang oke, pelayanan maksimal, servis yang maksimal, Allah akan berikan balasan yang maksimal. Kalau kita berikan pelayanan yang ala kadarnya, atau bahkan kita ketika dititipi seorang suami di kehidupan ini, kita tidak perlakukan mereka dengan selayaknya, maka kita akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kita lakukan, ya. Maka kita ingatkan lagi, ya, pusat perhatian seorang wanita haruslah yang berkaitan dengan suaminya. Apabila kewajibannya terhadap Allah sudah dia lakukan, maka kemudian dia alihkan perhatiannya, ya, dia tambahkan perhatiannya untuk suaminya. Kita lanjutkan kembali. Yang tengah-tengahnya, Bu, ya. Kita baca lagi. Katsirun minan nisa, banyak minan nisa di antara para wanita. Wa hada minal umuril mu'sifah. Wa hada, dan ini merupakan al-umur, perkara yang mu'sifah, yang disayangkan. Mu'sifah artinya perkara yang sangat disayangkan, perkara yang menyedihkan. Apa itu? Banyak wanita yang ini merupakan perkara yang sangat disayangkan. Apa itu yang disayangkan dari seorang wanita? La ta'rifu zinah, tidak mengenal yang namanya zinah, perhiasan, wat tajammul, dan berhias. Sama aja, ya, zina wa tajammul. Tidak kenal yang namanya berhias, illa, kecuali idza aradat, ketika mereka ingin atau ketika dia ingin antakhruja, keluar, minal bait, dari rumah. Dan banyak daripada wanita, dan kebanyakan wanita sekarang, ya, kebanyakan wanita. Sayangnya juga ada sebagian wanita muslimah yang seperti ini. Mereka terlihat indah ketika berada di luar rumah. Jadi luar rumah itu indah, tapi di dalam rumah sangat disayangkan. Idza aradat an takhruja minal bait, ketika mau keluar rumah, wa tughadiral bait, atau meninggalkan rumah, tughadir, meninggalkan rumah, limunasabatin, untuk suatu munasabah, suatu acara, suatu resepsi. Untuk suatu resepsi, benar Mas, ya? Untuk suatu acara. Limunasabatin ma. Munasabatin ma artinya suatu resepsi, suatu acara. Au ijtima'in ma, atau perkumpulan tertentu. Perkumpulan arisan, perkumpulan, ya, majelis gibah misalnya, ya, kemudian majelis apa lagi, ya, misalnya reuni, ya, atau mungkin majelis shopping, majelis belanja, ya, pokoknya keluar rumah. Ketika keluar rumah dia berhias seindah-indahnya. Nahwu dzalika,
atau untuk hal-hal yang lainnya, keluar untuk hal yang lainnya, ta'tani bizinah. Mereka memperhatikan perhiasannya. Cincinnya, kalungnya, antingnya semuanya dipakai. Ya, kemudian make upnya semuanya lengkap, alisnya, celaknya, kemudian bedaknya, terus rona-ronanya, bibirnya, lipstiknya, parfum-parfumnya lengkap. Rambutnya di rebonding ya perawatan lah. Pokoknya intinya semuanya ya indah sekali ketika kapan keluar. Amma adapun fima pada hal yang berkaitan bihaqqi zauj, dengan haknya suami. Idza dakhala, bila sang suami berada di rumah, masuk rumah, fatalqahu bi thiyabin rithatin, maka sang wanita, sang istri menyambut sang suami bi thiyabin rithatin, dengan pakaian yang kumuh, pakaian yang kemproh, pakaian yang ala kadari. Talqahu bi raihatin laysat jamilatan, menyambut sang suami dengan aroma yang tidak sedap. Talqahu bi sya'rin sya'tin, menyambut sang suami dengan rambut yang acak-acak. Ya, ini sampai enggak diketahui ya, ini mana depannya mana belakangnya. Ya, kayak jasatah ya. Ini suaminya di luar, masya Allah, disambut dengan senyuman, masuk toko, ya. Butuh apa Pak? Butuh apa? Di luar rumah butuh apa? Ya. Sampai rumah, nyari apa? Yang berbicara pun tidak kelihatan, mana mukanya, mana belakangnya, rambutnya acak-acakan, awut-awutan, pakainya daster yang sudah berhari-hari nggak dicuci, ya. Masih bau apa ya? Bau bawang. Kalau bawang nggak salah ya sebenarnya, atau bau apa? Bau bawang campur kecap, ya. Sangit-sangit gimana gitu ya. Maka jangan sampai seperti ini Bu ya. Jangan sampai seperti ini. Tapi alhamdulillah, insyaallah lah. Ya insyaallah kalau ibu-ibu yang ada di sini, karena kita berhusnudzon, karena ibu-ibu di sini semuanya sudah pakai hijab, ya tidak ada yang keluar rumah dalam keadaan terlihat auratnya, semuanya tertutup auratnya. Maka kita berhusnudzon ketika di dalam rumah, ibu-ibu di sini juga berhias dengan seindah-indahnya, ya, dengan seindah-indahnya. Jangan sampai kita ketika di rumah itu kayak gorengan, ya. Di rumah kayak gorengan, tapi ketika di luar rumah kayak es krim ya, kayak gorengan. Tapi pantas gorengan disampingkan dengan es krim. Gorengan enak ya. Ya apalah ya. Di rumah kayak orek ya, awut-awutan ya, kayak di orak-arik ya, awut-awutan, tapi di luar kayak es krim, manis, warna-warni, indah, menggoda. Nah, ketika di dalam rumah awut-awutan. Atau kalau bahasa orang Arab dulu, ya, qirdun fil bait wa ghazalun fil kharij. Ya, qirdun artinya apa, Bu? Qirdun artinya itu Bu yang ketek ya. Monyet ya. Monyet itu kan itu sukanya garuk-garuk ya. Di rumah dia gorak-garuk, gatel, ora tau wadus, ora tau dandan ya. Ketika di rumah jadi ghazal, ketika di luar jadi ghazal. Ghazal artinya rusa atau kijang. Jadi orang Arab dahulu kalau mereka ingin menggambarkan keindahan sang wanita, mereka mengkiaskan keindahannya wanita tadi itu pada rusa atau kijang. Karena kijang apa rusa, Mas? Sama aja ya. Ya itulah. Karena mereka indah. Ya, kalau misalnya mereka punya kaki mereka itu ramping gitu ya. Kemudian menjulang tinggi, lehernya tuh enak dilihat, rusa itu. Enak dilihat. Ketika mereka berjalan, jalannya rusa itu bagian kaki depannya itu kayak wanita, ya, kayak perempuan yang semampai gitu ya. Makanya orang Arab dahulu menggambarkan wanita yang indah itu seperti ghazal. Makanya mereka menyebut rayuan-rayuan itu, kata-kata indah tentang wanita dengan ghazal. Ghazal itu artinya syair-syair yang berkaitan dengan wanita.
Wazar. Nah, jangan sampai seperti itu. Di dalam rumah aut-autan. Ya, ketika di luar rumah suaminya kaget. Loh, mau kemana dik? Kok dandan? Oh, ayo temen, orang kayak biasa nih. Iya, mau ada ketemuan sama gelo suaminya, gelo. Ya Allah dik, aku seharian di sini nggak lihat kamu dandan, lihat kamunya begini begitu. Nah sekarang kamu dandan tapi dalam rangka menemui orang lain. Siapa yang nggak gelo? Gelo banget bu ya. Ibaratnya ya mungkin ibu-ibu sama ketika ibu-ibu melihat suaminya kok gombalin wanita lain misalnya, tapi sama istrinya kata-katanya acuh tak acuh, kata-katanya kotor, kowe dan sebagainya, tapi ngomong sama wanita lain, wah suka beda di wanita lain, bercanda dengan wanita lain. Gimana rasanya perasaannya? Ya, nggak nyaman, gelo, ya, merasa ada yang hilang, kecewa dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Mana tadi? Talqahu, ini di tengah-tengah bu ya. Talqahu bi sya'rin sya'tin, dengan rambut yang acak-acakan. Talqahu bi sifatin, menyambut sang suami dengan sifat-sifat tasudduhu, yang memalingkan sang suami anha, darinya. Ya. Sang wanita menemui sang suami dengan sifat-sifat yang buruk, dengan akhlak yang jelek, yang menyebabkan sang suami nanti itu berpaling dari sang wanita. Ya, menyambut sang suaminya lagi capek, langsung diinterogasi. Dari mana? Sama siapa? Ngapain aja? Wah, suaminya capek, belum sempat ambil nafas, ya sudah langsung diinterogasi dengan berbagai macam pertanyaan, tambah lagi mimik mukanya yang tidak mengenakkan, ditambah lagi dengan kata-katanya yang tidak mengenakkan, ditambah lagi dengan baunya yang ditambah lagi dengan penampilannya yang ya sudah, akhirnya suaminya wah gelo, nyesel pulang ke rumah, tak balik lagi lah ke kantor, ketemu dengan teman-temannya, yang di kantor teman-temannya juga banyak yang make upan, tak balik lagi dengan pasar. Di pasar banyak ibu-ibu yang make upan, yang kata-katanya manis, yang menggoda, yang ngajakin bercanda. Kalau di rumah istrinya cuma adanya interogasi. Ya. Wa taqta'u min raghabatihi fiha, wa taqta'u, dan memutus raghbah, seleranya terhadapnya. Langsung terputus seleranya. Ya, di luar rumah banyak yang tersenyum. Di luar rumah banyak yang tersenyum manis, bertutur kata dengan indah. Ya, ada wanita-wanita yang tidak pintar untuk menutup auratnya, berjalan berlenggak-lenggok, nyari obat akhirnya sang suami. Pulang ke rumah, ya ingin melampiaskan hasratnya, melihat penampilan suaminya, loh ini spesies apa ini? Wah, langsung hilang seleranya. Tsumma yufaja'u, kemudian sang suami tadi kaget. Ya, annaha fi kulli marratin, bahwasanya sang wanita fi kulli marratin, setiap kali turidu an takhruja minal bait, akan keluar dari rumah, takhruju, sang wanita keluar, bizinatin, dengan berbagai macam perhiasan, la yahdha wala bi ushriha, yang sang suami tadi layak tidak dapat jatah perhiasan tadi itu, wala bi ushriha, walaupun cuman 1/10-nya. Wah, jadi nggak kebagian jatah perhiasan, jatah wanita berhias walaupun cuman 1/10-nya. Maksudnya gini bu, ya, maksudnya sang wanita itu mungkin punya berbagai macam perawatan, skincare-nya sama make up-nya lengkap, ya. Skincare-nya untuk kulitnya, ngilangin jerawatnya, ngilangin bercak-bercaknya semuanya, dikencengin, yang kendornya ditarik-tarik, ya. Kemudian nanti alisnya lengkap, ya. Kemudian nanti giginya disikat, ya, sampai dicet-cet, ya. Kemudian kasih behel, ya. Kemudian kuku-kukunya, kemudian nanti hidungnya, ya. Hidungnya diapain? Ya diusap-usap biar kelihatan mancung, ya. Kemudian di pipinya yang meleketek
yang kusam ya, dikasih rona-ronanya, ya rambutnya ya diindah-indahkan, dikasih pewangi, pakaiannya disiapkan dan sebagainya yang paling indahnya, itu ternyata dijadikan sebagai outfit perlengkapan ketika keluar rumah. Suaminya nggak dapat 1/10. Kenapa? Karena ketika di dalam rumah ya dia nggak pernah menggunakan pena alisnya nggak pernah dipakai, ya kemudian bibirnya, lipstiknya nggak pernah dipakai, kemudian pakaian yang indahnya nggak pernah dipakai, rambut yang acak-acakannya nggak pernah disisir, ya, kemudian matanya juga dibiarkan begitu saja. Nah, nggak pernah dipakai. Bukan nggak pernah dipakai. Ya kalau keluar rumah mungkin matanya dipakein tambahan, ya mata tambahan. Kalau dalam rumah ya sekedarnya, ya beleknya dibiarin, nggak ada lah seperti itu ya. Jadi gitu, ketika di luar rumah 100% perlengkapan perhiasan dikenakan. Ketika dalam rumah ya 10%-nya pun tidak ada. Ya, ketika keluar rumah pastilah ibu-ibu ketika keluar rumah ya nggak mungkin mau penampilan seadanya, nggak mungkin sekedar ketemu ketemu orang mau bertamu ya, pastilah ya yang namanya persiapan itu dilihat, ngaca dulu gimana nih muka kamu nanti kelihatan bangun tidur nggak ya, terus nanti kelihatan ada cemongnya nggak ya, kelihatan jerawatnya nggak ya, ya mesti ya sekedar mau ketemuan ya mungkin mohon maaf mau nggak kajian di sini aja ya. Ya pasti persiapan dulu, entah itu minimal mandi atau cuci muka ya dan sebagainya. Kenapa itu semuanya tidak disiapkan untuk sang suami ketika berada di rumah? Ya, kenapa itu semuanya tidak disiapkan untuk sang suami ketika berada di rumah? Ya, makanya ini adalah pemahaman yang terbalik, nyari pahala di tempat yang salah, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita ingatkan fa ayyu ragbatin, maka selera yang bagaimana tamla'u qalba hadzal zauj, yang akan memenuhi hati sang suami. Ya, tujaha man hadhihi sifatuha, terhadap seorang wanita yang sifatnya seperti ini. Bagaimana mungkin suaminya akan berselera terhadap sang istri yang sifatnya seperti ini? Tapi Pak Ustadz, suami saya nggak pernah dandan aja, suami saya minta terus Pak Ustadz. Nah, ada yang kayak gitu Bu. Ya jangan-jangan suaminya terpaksa, bojone go siji. Ya, jangan-jangan suaminya terpaksa, mau nyari yang lainnya nggak ada lagi. Ya, yang akhirnya yang ada aja lah. Ya semoga nggak seperti itu Bu ya. Ya semoga memang, karena memang ya di antara ibu-ibu itu ada yang kecantikannya natural, ada yang kecantikannya natural. Nggak pakai make up, nggak pakai apa, itu memang sudah ayu. Ya, contohnya siapa? Contohnya ya nanti istri saya nanti tersinggung. Wa ayyu hubbin, dan cinta yang bagaimana? Yaktanifu, yang akan melekat jawanihahu, pada sendi-sendi sang suami. Idza kana hadza sya'nuha ma'ahu, kalau seperti ini keadaan sang istri terhadapnya. Bagaimana suaminya mau berselera? Bagaimana suaminya mau benar-benar melekat cintanya terhadap sang istri apabila kayak ini keadaannya? Sudah istrinya orang manutan, ngeyelan, ya kemudian penampilannya acak-acakan, berhiasnya cuma pas ketika di luar rumah, nyapa orang, Pak, ya ramah. Ya. Ketika sama suaminya, oh foto Pak. Kemudian halaman 40, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan. Wahada, dan ini semua yang tadi kita jelaskan tadi, min dalaili humkil mar'ah, di antara dalil-dalil akan dalail. Dalail itu artinya bisa berarti dalil, bisa artinya bukti, ya, atau bisa menjadi apa ya? Tanda-tanda, ya, humkil mar'ah, kebodohan seorang wanita.
Jadi wanita yang berhias cantik di luar rumah, atau dalam rumah, itu bukan tanda dia cerdas, akan tetapi tanda dia itu bodoh. Wa qillati aqliha, dan sedikitnya akal dia. Fi tahqiqi kamalil haya, dalam merealisasikan kesempurnaan al-haya az-zaujiyah, kehidupan rumah tangga. Wa tahqiqi sumuwiha wa rifatiha, dan dalam rangka merealisasikan tingginya dan kemuliaan daripada kehidupan rumah tangga. Jadi wanita yang kurang akal yang seperti ini, ya, yang dia menjaga perkataannya ketika di luar rumah, menjaga manisnya wajah dia ketika di luar rumah, tapi dalam rumahnya sama suaminya, ya dia tidak memberikan itu semua. Kita tambahkan lagi di bawahnya, idhafatan, ditambah lagi, ila ma takunu alaihi katsirun minan nisa, ditambah lagi pada apa yang ada pada kebanyakan wanita. Ila ma takunu, ditambahkan lagi pada apa yang ada pada kebanyakan wanita. Apa itu? Min adamit tawa'iyah. Adamit tawa'iyah artinya orang manutan, wal istijabah, ya, orang manutan tapi malah ngeyalah. Tambah lagi, bagian wanita itu ya orang manutan, enggak taat, wal istijabah. Wa kathratu min adamin wa kathratit tabarrumi, dan banyak mengeluh. Wa tasakhut, dan banyak ngambek. Wa tasyakki, dan suka ngadu. Bima tuwajihuz bihi zauj, ya, ketika dia berhadapan dengan suaminya. Ya, di hadapan suaminya dia adanya tuh cuman apa? Caranya cuman ngeluh, ngambek, ya, sukanya, ya pokoknya adanya kok kehidupan kita susah, kok masnya gini terus gini, wah ngambek terus. Ya, udah nggak taatan, nggak manutan, adanya setiap hari perkataannya yang keluar adalah perkataan-perkataan kekecewaan. Kapan dia akan menikmati hidup seperti ini? Ya, suaminya yang dia dengarkan selalunya setiap hari adalah dari wanita, adanya adalah mohon maaf ya, mungkin adanya adalah bentakan saja, atau adanya adalah keluhan-keluhan saja, yang mengeluhkan anak, mengeluhkan keuangan, mengeluhkan sifat suami, mengeluhkan rumahnya, mengeluhkan keluarganya, mengeluhkan apa, semuanya keluhan. Ya, seakan-akan tidak ada gairah dalam kehidupan yang seperti ini. Wa bima tuwajihu bihi ghairahu, dan ketika dia berhadapan dengan orang lain, ya, sama suaminya, dianya yang diomongin masalah dan masalah. Ketika bertemu dengan orang lain sama, masalah lagi. Mengadukan semua permasalahannya terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang nggak dikenal sekarang, ya. Curhat di medsos, ya. Walaupun curhatnya mungkin nggak curhat pada hari ini suamiku telah melakukan hal seperti ini, pada hari ini aku dilakukan seperti ini, nggak seperti itu mungkin, tapi mungkin berupa sindiran-sindiran, ya. Ya, mungkin tulisannya cuma simpel, dasar kamu ya, aku nyesel deh selama ini, ya, misalnya kayak gitu. Akhirnya datanglah kumbang-kumbang, ya, dan datanglah, mending kalau kumbang, buaya-buaya, ya, buaya-buaya yang akhirnya sok perhatian. Sabar ya ukhti, ya, ukhti kalau ada masalah curhat aja sama saya, ya. Akhirnya sang wanita merasa, oh, ada yang perhatian ternyata sama aku. Nah, akhirnya mulailah terjadi apa yang terjadi, ya. Dia lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain, ya, dan sebagainya. Makanya berhati-hati Bu ya, orang yang suka curhat di medsos misalnya, atau suka mengeluh di medsos atau suka adanya mengeluh sama teman-temannya misalnya, ya. Kalau misalnya anti mengeluh sama teman-temannya, ya, ngaduin sang suami terhadap teman-temannya misalnya, maka akan membuka celah apa? Celah dalam rumah tangga Anda untuk dirubah oleh orang lain. Ya, berbahaya seperti itu.
ketika ada hal semua yang terjadi di rumah tangganya diceritakan terhadap temannya. Ya, akhirnya temannya pengen ikut-ikutan juga untuk masuk ke rumah tangga dia. Berbahaya yang seperti itu. Nah, ternyata suaminya begini. Ya, entah nanti itu bisa menjatuhkan harga diri suami, atau mungkin sang teman itu mungkin akan ada keinginan untuk menjadi pengganti daripada sang istri. Wah, bahaya. Makanya jangan biarkan, kalau kita punya istana, jangan dibiarkan orang lain itu masuk dan merubah isi daripada istana kita. Mungkin ibu-ibu ingat kisah daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail yang menikah dengan yang menikah dengan salah seorang anak daripada pembesar Jurhum yang tinggal di Mekah ketika itu. Nabi Ismail hidup dengan sederhana dengan sang istri. Nah, suatu hari sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengunjungi Nabi Ismail yang katanya sudah menikah. Ditemuilah ya di rumahnya Nabi Ismail. Tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang menjawab istrinya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Oh, suamiku sedang berburu. Ya, terus sang istri tidak tahu kalau ternyata yang datang adalah ayah daripada suami atau mertuanya. Kemudian Nabi Ibrahim pun memancing pertanyaan, bagaimana kehidupan kamu dengan suami? Maka sang istri pun ya curhat, ngomong, oh saya setiap hari makannya daging aja, gini aja, pokoknya rumahnya kayak gini, suamiku itu adalah begini. Kita bayangkan, ini Nabi Ismail seorang nabi, bagaimana tidak mulianya nabi, begitu mulia, tapi ternyata istrinya banyak keluhan yang diadukan, ya banyak keluhan yang diadukan. Apakah benar kira-kira ataukah salah keluhannya? Bisa jadi mungkin yang dikeluhkan oleh sang istri tersebut mungkin benar, tapi tidak layak dia mengeluh seperti itu. Ya, tidak layak dia mengeluh seperti itu, apalagi di hadapan orang lain. Ya, apalagi di hadapan orang lain. Maka kemudian sang ayah Nabi Ibrahim berpesan, apabila datang suamimu nanti, katakan kepadanya ya bahwa saya datang seorang laki-laki yang berpesan untuk mengganti ganjel pintunya atau palang pintunya. Ya, palang pintunya. Kalau zaman dulu kan pintu itu kuncinya gemboknya pakai palang ya, dipalang. Ya, suruh ganti. Maka kemudian Nabi Ismail pulang dan bertanya, ya dikabarkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berpesan begini dan begitu. Nabi Ismail langsung paham. Oh, itu ayahku. Dia berpesan agar aku menceraikan kamu. Diceraikan. Ya. Kemudian Nabi Ismail nikah lagi dengan anaknya pembesar Jurhum yang lainnya lagi. Anak yang istri yang kedua ini ternyata ya datang juga sebagaimana yang tadi Nabi Ibrahim datang mengunjungi Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak ada, sedang berburu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya bilang sama suamimu ya, agar dia mempertahankan palang pintunya. Kenapa? Karena sang istri ternyata entah bagaimana kehidupan dia tidak gampang ngeluh, tidak gampang curhat masalah pribadi, masalah rumah tangganya terhadap orang lain yang belum dikenal. Walaupun ketika itu adalah ayahnya Nabi Ismail. Ya, tapi sang istri tidak tahu kalau itu adalah ayah daripada Nabi Ismail. Dia hanya mengatakan, bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Kehidupan kami baik, kehidupan kami penuh dengan kehangatan, kami belajar ngaji, kami di sini begini dan begitu. Bersyukur. Ya, bersyukur seperti itu. Maka Nabi Ibrahim berpesan agar mempertahankan istri. Baru kemudian ya dari Nabi Ismail tersebut, dari istri ini tersebut, ya lahirlah keturunannya yang sangat banyak. Ya, ada Qaidar, ya ada Nabit, ya dan lain sebagainya, sampai nanti lahir Ma'ad, sampai nanti Adnan, sampai nanti Quraisy, sampai nanti Qusay, ya sampai nanti Abdul Muttalib, sampai nanti Hashim, sampai nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah daripada istri yang tidak gampang ngeluh, yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa manutan, yang senantiasa taat. Maka begitu, Bu. Ya, berusaha untuk kita menjaga rahasia yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan gampang. Sama suaminya juga, jangan yang diomongin cuman masalah terus. Ya. Yang diomongin keburukan suaminya terus. Karena wanita itu, ya, kata banyak pakar, para wanita itu sangat mudah. Ya, hafalannya sangat kuat dalam hal apa? Ngapalin Quran.
Nah, apa ya Bu? Ngapain hadis? Menghafalkan kesalahan-kesalahan suami. Dan mereka tahu saat yang tepat untuk mengingatkan suami dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Betul nggak Bu? Hafal. Dari awal nikah, kamu awal nikah pernah begini, pernah begitu, pernah begini. Terus kamu pernah ini. Ingat nggak kamu kemarin begini? Kamu sampai nanti mati ya mungkin seperti itu. Ya. Padahal namanya suami itu sekali-kali lah Bu ya dipuji. Ya. Suami juga suka dipuji, bukan cuman ibu-ibu, bukan cuman istri yang suka dipuji. Ya, menunjukkan bahwasanya suami ini ternyata berarti benar ya. Yang aku lakukan kemarin begini, ternyata benar. Ya, dipuji sekali-kali dipuji. Ya, sekali-kali bercerita tentang kehebatan sang suami. Senang Bu. Ya, kalau nggak percaya buktikan Bu. Sampai rumah nanti ingatkan, Mas, kalau nggak salah Mas kemarin pernah gini. Coba ketika ibu bercerita mengingat kebaikan-kebaikan suami, akan semakin tumbuh rasa cinta di hati ibu, juga rasa cinta di hati suami, dan akan semakin harmonis kehidupan rumah tangga. Coba. Jangan yang diingat cuma kesalahan-kesalahan terus. Ya, ini testimoni dari seorang yang juga merupakan suami Bu. Ya, jadi coba dites ya, suaminya diingatkan. Majelis mengingat kebaikan suami. Ya, tambah cinta nanti ibunya tambah bersyukur. Ya, ketika sudah semakin bersyukur hatinya, maka akan mudah tersungging senyum di bibirnya. Ya, akan semakin ikhlas, semakin rela dalam melayani suaminya. Menyiapkan makanan dengan senang hati, ya, menyiapkan tubuhnya dengan senang hati, menyiapkan senyumnya dengan senang hati. Kenapa? Karena banyak bersyukur, tidak banyak mengeluh, tidak banyak mengadu, tidak banyak ngambek. Kalau kita mengingat keburukan-keburukan terus, kapan kita menikmati hidup? Ya, mau sampai kapan kita akan kecewa? Mau sampai kapan kita akan bersedih? Kalau kita hanya mengingat keburukan-keburukan terus. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, kita ingatkan kemarin bahwasannya syaitan itu berperan dalam kerusakan rumah tangga. Di antara cara setan untuk merusak rumah tangga adalah dengan mengingatkan sang wanita terhadap keburukan-keburukan yang pernah dia terima. Supaya apa? Supaya wanita tadi itu sedih. Ya, supaya sang wanita sedih. Makanya ya, berhati-hati, kita harus banyak berlindung daripada syaitan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak mudah mengeluh dengan apa yang terjadi dari hal-hal yang tidak kita senang. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kita tidak usah banyak-banyak, nanti kalau terlalu banyak tambah ngantuk ya, atau mungkin terlalu padat nanti untuk diterima. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan seperti biasanya dikirimkan. Ya, kalau misalnya bisa kita jawab akan kita jawab. Kalau nggak bisa, ya wallahu a'lam, atau mungkin kita jadikan PR. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga istiqomah ibu-ibu sekalian dalam belajar dan juga dalam menjalankan tugasnya sebagai para wanita. Hingga ketika kita semuanya sudah meninggal nanti akan diucapkan kepada kita, masuklah dari pintu surga manapun yang dikehendaki. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.